Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan menemukan cahaya di tengah kegelapan lewat aksi gemilang Christian Pulisic. Pemain asal Amerika Serikat ini tak hanya menjadi pahlawan dalam kemenangan 3-1 atas Frosinone, tapi juga mengukir jejak penting di skuad Stefano Pioli. Gol yang dicetak oleh Christian Pulisic tidak hanya sebagai karya estetika, tapi juga sebuah poin krusial yang mengubah arah pertandingan. Melalui lari yang teratur dan akurasi yang memukau, dia berhasil mengatasi kiper lawan dengan satu tembakan yang membawa kegembiraan bagi Milan. Prestasi golnya menempatkannya sebagai salah satu penentu utama dalam pertandingan tersebut. Gol tersebut juga bukan hanya yang kelima bagi Christian Pulisic di Serie A, melampaui pencapaian Rafael Leao yang hanya mencetak 4 gol, tapi juga menggarisbawahi kontribusinya dengan 2 assist yang tak kalah pentingnya. Di Milan, Pulisic menemukan ruang untuk tumbuh kembali di bentuk terbaiknya. Kiprahnya bersama Borussia Dortmund di Bundesliga beberapa musim lalu kini mulai terlihat lagi. Meski perjalanannya di Chelsea tidak begitu sukses, di Milan dia menatap masa depan dengan keyakinan yang semakin kokoh. Pulisic bukan hanya menjadi aset teknis, tapi juga elemen vital dalam taktik tim Pioli. Ketika dia tidak berada di posisi sayap kanan, kekosongan itu begitu mencolok. Penggantinya seperti Samuel Chukwueze belum mampu mengisi ruang tersebut dengan konsistensi yang sama. Namun, dengan absennya Rafael Leao, Pulisic memberikan opsi berharga bagi Pioli. Meski begitu, kembalinya Leao ke lapangan akan membuka peluang untuk melihat Pulisic kembali di posisi sayap kanan, di mana ia selalu bekerja baik dengan rekan-rekannya. Di sisa musim ini, performa stabil Pulisic akan menjadi kunci bagi Milan dalam perburuan Scudetto. Namun, cedera yang perlu diatasi mungkin menjadi tantangan, terutama agar Pulisic bisa kembali beraksi di posisi yang telah membawanya meraih kesuksesan sebelumnya. Seperti apa langkah selanjutnya bagi pemain Amerika ini, hanya waktu yang akan bisa menjawab. Paolo Maldini mengguncang dunia sepak bola Italia dengan kritik pedasnya terhadap manajemen tim dalam sebuah wawancara kontroversial. Pekan ini, kata-kata keras Maldini menggema dalam publikasi La Repubblica Italia, menggambarkan ketegangan di balik layar yang mengguncang skuad Milan. Dalam wawancara yang dipublikasikan Jumat lalu, Maldini tidak menyimpan kata-kata terkait kekecewaannya terhadap manajemen Milan saat ini. Dan ungkapannya yang tajam dan langsung menyoroti ketidakpuasan yang dirasakannya. Komentar keras ini menjadi sorotan dalam siaran pertandingan Milan Frosinone. Billy Costacurta, salah satu legenda hidup Milan, turut memberikan pandangannya terhadap wawancara tersebut saat berbicara di platform Sky Italia. Saya terkejut dengan waktunya dan juga kata-katanya. Dia menembak tinggi. Saya tidak tahu siapa yang dia bicarakan, tapi dia mencoba untuk memukul orang-orang ini dengan cukup keras. Saya mengenalnya. Saya pikir mereka menelpon untuk berbicara saat ini. Bagi saya tidak berarti dialah yang ingin berbicara sekarang, ujarnya seperti dilansir Vilanius. Paolo Maldini sudah cukup lama bungkam terkait proses pemecatannya yang begitu mengejutkan dari AC Milan. Melihat bagaimana dia terlihat sangat marah dalam keterangannya ke La Repubblica, menggambarkan bahwa terdapat api dalam sekam yang saat legenda masih bertugas di klub yang dicintainya ini. Meski emosi yang tersimpan di dalam diri Maldini sangat besar, namun kala itu dia memilih untuk menyimpannya sendiri dan tidak mengumbarnya kepada publik agar tidak mengganggu fokus tim AC Milan yang sedang dalam masa transisi. Situasi itu merefleksikan betapa besarnya cinta Paolo Maldini untuk AC Milan, meski hubungan keduanya sedang berada dalam titik terendah. Malam yang gemilang bagi Luka Jovic terasa sempurna saat ia mengantongi gol pertamanya untuk AC Milan dalam kemenangan 3-1 melawan Frosinone pada akhir pekan kemarin. Namun, kontribusinya tak berhenti di situ. Dengan sumbangan assist untuk gol Fikayo Tomori, media Italia pagi ini tak henti-hentinya memuji penampilan gemilang Luka Jovic.
Striker berkebangsaan Serbia itu akhirnya berhasil membuka keunggulan bagi Rossoneri dengan gol indahnya. Hanya 2 menit jelang babak pertama berakhir. Gol tersebut menandai penyelesaian yang tenang, memanfaatkan momen buruk dari lawan, namun tetap menunjukkan kualitas tak diragukan. Surat kabar Italia hanya menyuarakan pujian untuk Jovic, memberinya peringkat yang sangat bagus dalam penampilannya. Dalam penilaian pemain mereka, Jovic dinobatkan sebagai man of the match dengan skor 7,5. Luka Jovic adalah orang yang tidak banyak berbicara. Dia mungkin jarang menyentuh bola, namun ia berhasil membuka kebuntuan dan memberikan assist pada gol ketiga, tulis Gazzetta. Pertanyaan kini muncul pada apakah Stefano Pioli akan membeli Jovic atau Olivier Giroud sebagai starter saat melawan Atalanta minggu depan, mengingat Giroud akan kembali setelah masa skorsingnya. Namun, Luka Jovic dengan penampilan apiknya mungkin menjadi pilihan menarik bagi Pioli untuk menghadapi pertandingan yang menantang tersebut. Spekulasi mengenai kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke AC Milan telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pengumuman mengenai hal ini segera akan dilakukan. Namun, seperti yang diungkapkan dalam laporan terbaru, masih ada satu aspek penting yang harus diselesaikan sebelum hal ini benar-benar terjadi. AC Milan sendiri menaruh minat besar untuk membawa Ibrahimovic kembali ke klub, dan sang pemain dari Swedia itu juga nampak tertarik dengan peluang tersebut. Dia sudah beberapa kali bertemu dengan pemilik klub, Gary Cardinale, dan hadir di San Siro dalam pertandingan terakhir melawan Frosinone. Menurut informasi dari La Stampa yang dikutip oleh Milan News, pengumuman kembalinya Ibrahimovic ke Milan telah beberapa kali tertunda karena adanya detail-detail terakhir yang perlu diselesaikan. Peran yang akan dimainkan oleh Ibrahimovic baik di Redbird maupun di dalam struktur AC Milan harus dipastikan dengan jelas sebelum kedua belah pihak dapat melangkah maju. Ini bukan sekedar masalah menemukan waktu yang tepat untuk mengumumkan. Ibrahimovic terus berkomunikasi dengan klub dan optimis bahwa solusi akan ditemukan. Namun jadwal pastinya masih belum dipastikan untuk saat ini. Seperti yang disebutkan, Ibrahimovic yang kini berusia 42 tahun hadir dalam pertandingan AC Milan melawan Frosinone dan duduk di bagian VIP, tepat di belakang CEO Giorgio Forlani dan Direktur Teknis Giovanni Moncada. Kehadirannya menunjukkan interaksi yang terus berlangsung antara pihak terkait. Namun, detail penting mengenai perannya harus diselesaikan sebelum pengumuman resmi dapat dilakukan.